Selamat pagi untuk Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Di sini dalam tugas kelompok untuk pembuatan portofolio dan juga video kelompok, saya dan teman-teman sekalian yang beranggotakan untuk kelompok 4 akan untuk menjelaskan tentang materi proses kemerdekaan Indonesia. Kami yang beranggotakan untuk kelompok 4 dengan saya sendiri, Christina Rohayani Hasibuan, Della Anggita Purba, Ella Francisca Sembiri, Ignatius Bonartua, Kezia Simbolon, Melinda Kartika, Ruth Ravena Surbakti. Proses kemerdekaan Indonesia. Latar belakang, pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI Jepang dengan nama Dokuritsu Jumbi Kosakai berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan dalat untuk bertemu Marsekal Terracci. Sementara itu, di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Selanjutnya, 2 hari kemudian saat Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai penipu muslihat Jepang. Karena Jepang telah menyerah kepada di saat itu Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah dan memproklamasikan kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sementara itu, Syahrir menganggap PPKI adalah badan perbuatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi, konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian oleh Jepang. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara, rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol 1. Maeda menyambut kedatangan mereka.